Perjalanan sejarah berlangsung sangat panjang dan tidak diketahui di mana ujungnya. Ada dua wangsa yang tercatat dan keberadaan mereka ditandai dengan megah dalam wujud Candi Borobudur di arah barat Gunung Merapi dan Candi Jonggrang di Prambanan di arah selatan gunung itu pula. Garis keturunan Shailendra dan keturunan Sanjaya silih berganti menyelenggarakan pemerintahan. Agama Hindu dan Buddha marak mewarnai kehidupan segenap rakyat-rakyatnya. Hukum ditegakkan, negara dalam keadaan gemah ripah loh jinawi. Dari prasasti Balitung ditulis bahwa Medang Ripoh Pitu atau Medang Dipoh Pitu, Raja Mataram yang pertama adalah Sanjaya, disusul oleh Penangkaran, Panunggalan, Warak, Garung, Pikatan, Kayuwangi, Watu Humalang, dan Balitung. Pada prasasti Canggal tertulis bahwa pada tahun Saka yang telah lalu ditandai dengan angka Caka Cruti India Rasa, pada hari Senin, hari baik, tanggal 13 bagian terang bulan Kartika, Sang Raja Sanjaya mendirikan lingga yang ditandai dengan tanda-tanda di bukit yang bernama Stirangga untuk keselamatan rakyat. Perjalanan waktu kini mengubah segalanya. Pemerintahan di tanah Jawa Dwipa bergeser ke arah timur. Ada Isyana yang meninggalkan jejak amat jelas bersamaan dengan Warmadewa di Bali dan juga Sriwijaya di Sumatera. Sejak berkuasanya Sindok, Jawa bagian timur menggantikan Jawa wilayah bagian tengah di atas punggung sejarah. Empu Sindok dan keturunannya banyak meninggalkan prasasti. Berturut-turut hingga sampai pada garis keturunan berikutnya, Sri Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramatunggadewa yang memerintah dengan aman dan damai negara Medang Gamulan. Manakala Sri Dharma Wangsa Pralaya, Airlangga berhasil meloloskan diri serta membangun kembali reruntuhan pemerintahannya. Pada tahun 1019 atau dalam sengkalan Gatra Canda Maliti ing Sasandra oleh para pendeta Buddha, Siwa dan Hindu, Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharma Wangsa. Pemerintahan Airlangga benar-benar memberikan air kehidupan bagi segenap rakyatnya. Namun, sebuah kekeliruan telah dilakukan oleh Airlangga yang mengesampingkan persatuan dan kesatuan dengan membelah kerajaan menjadi dua. Sri Sang Rama Wijaya, sang pewaris tahta yang ternyata tidak bersedia dinobatkan menjadi raja, mendorong Airlangga untuk bertindak adil atas dua anaknya yang lain. Kahuripan dibelah menjadi Jenggolo yang kemudian beribu kota di Kahuripan dan kemudian Panjalu yang beribu kota di Daha. Sebagaimana terlihat dari jejak-jejaknya, Jenggolo tidak mampu berkembang menjadi sebuah negara yang besar. Jenggolo kemudian lenyap dari percaturan sejarah. Sebaliknya, Panjalu atau Kediri masih meninggalkan jejak kemegahannya. Berturut-turut, Sri Jayawarsa Digdaya Castra Prabu dilanjutkan oleh Sri Kameswara yang bergelar Sri Maharaja Rake Sirikan Sri Kameswara Sakala Buana Tusti Kirana Sarwa Niryawirya Parakrama Digdaya Tunggadewa yang menggunakan lencana kerajaan berupa candra kapala berwujud tengkorak dengan taring. Selanjutnya, pemerintahan Prabu Jayabaya menggunakan lencana kerajaan berupa Narasingha. Jayabaya kemudian digantikan oleh Sarwejwara, selanjutnya digantikan oleh Sri Aryetwara yang menggunakan Ganesha sebagai lambang kekuasaannya. Ketika Aryetwara surut, kemudian digantikan oleh Sri Gandra. Ketika pemerintahan Sri Gandra berakhir, kemudian dilanjutkan oleh Raka Jringgra yang menggunakan cangka atau kerang bersayap sebagai lambang kerajaannya. Raja Kediri terakhir yaitu Sri Kertajaya kemudian menggunakan lambang Garuda Muka sebagaimana Airlangga leluhurnya, akan tetapi
Sri Kertajaya menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa dan meminta kepada para Brahmana, pendeta Siwa dan pendeta Buddha untuk menyembahnya. Para pemuka agama itu tidak bisa menerima perlakuan dan kemudian merestui Ken Arok, seorang maling kecil dari Karautan, untuk melakukan makar setelah dengan gilang gemilang berandalan itu merampok kekuasaan Tumapel melalui kelicikan otaknya. Nasib Kertajaya berakhir ketika Ken Arok mengalahkannya dalam suatu pertempuran yang amat berdarah dingganter. Sejak saat itu, garis keturunan Ken Arok mulai berkibar sekaligus banyak diwarnai oleh peristiwa berdarah. Keris Empu Gandring berbicara atas nama dendamnya. Berturut-turut orang-orang mati tertikam oleh keris dengan pamor yang berbau amarah itu. Dimulai dari Empu Gandring, sang pencipta keris itu sendiri, kemudian disusul oleh Tunggul Ametung, Aku Tumapel yang beristrikan Ken Dedes. Selanjutnya mati menyedihkan pula Kebo Ijo yang menjadi korban fitnah serta kelicikan dari Ken Arok ketika mengangkat dirinya sendiri menjadi Aku di Tumapel dan nantinya menjadi raja pertama di Singosari bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Di lain waktu, Ken Arok pun menjadi korban keganasan keris yang sama. Ia harus menggeliat sekarat dibunuh oleh batil pengalasan utusan dari Anusapati. Batil pengalasan itu pun kemudian membayar dengan nyawanya sendiri karena Anusapati tidak ingin rahasianya terbongkar. Disusul kemudian dengan kematian dari Anusapati dalam permainan adu jago melalui tikaman yang tidak terduga yang dilakukan oleh Tohjaya, anak dari Ken Umang. Terakhir, Tohjaya harus membayarnya melalui kematian yang hina. Raja Singosari ini dibunuh oleh pengangkat tandunya sendiri setelah Singosari diterjang banjir bandang akibat gempuran gabungan kekuatan dari Ronggowuni, anak dari Anusapati dan Mahesa Cempoko, anak dari Mahesa Wong Ateleng. Pemerintahan yang terjadi kini banyak diwarnai dengan perebutan kekuasaan dan persaingan antara garis keturunan dari Ken Dedes dan Ken Umang yang saling mengintip celah untuk menjatuhkan satu sama lain, serta kemungkinan Kediri akan bangkit kembali dan menusuk dari arah belakang. Kertanegara lengah ketika segenap prajuritnya ia kirim ke Pamalayu, dan bagaikan banjir bandang para prajurit Kediri menyerang Singosari. Pasukan yang ada kini tidak sanggup membendung serbuan pasukan dari Jayakatwang. Raden Wijaya, anak Lembutal, cucu dari Mahesa Cempaka yang menjadi menantu Kertanegara, mencoba menyusun kembali puing-puing pilar pemerintahan yang telah runtuh. Di Bumi Tarik, Raden Wijaya memulai babat hutan dan dinamailah tempat itu menjadi Mojopahit. Hanya oleh sebuah alasan didapatnya buah mojo yang terasa pahit. Majapahit juga berarti Wilwatikta. Atas dukungan dari para pendeta, Brahmana, Buddha, dan Siwa, Raden Wijaya kemudian naik tahta bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit tumbuh dan berkembang, namun tetap saja diwarnai dengan banyak makar yang berawal dari ketidakpuasan. Ronggolawe yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa bukan ia yang diangkat menjadi Mahapatih memilih mengangkat senjatanya. Kidung Ronggolawe bertutur bagaimana Kebo Anabrang berhasil membunuh Ronggolawe. Dalam Kidung Sorandaka diceritakan pula bagaimana Kebo Anabrang mampu meredam pemberontakan dari Lembu Sora. Setelah itu, Nambi dan ayahnya juga mengangkat senjata dengan membuat beteng di Pacarakan. Namun di Pacarakan dan Lumajang kemudian dapat digilas oleh Majapahit. Nambi dan segenap keluarganya kini dapat ditumpas. Di Lasem, Rasemi juga mengangkat senjata untuk memerikan diri. Ia mencoba meniru apa yang telah dilakukan oleh Ken Arok terhadap Kertajaya di Kediri. Dan kini
tibalah akhirnya para Rakrian Dharma Putra Winesuka melakukan makar terhadap Majapahit. Malam yang senyap menyergap istana Majapahit. Beberapa buah obor telah dinyalakan dan mencoba menerangi sudut-sudut istana. Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir di regol dan halaman. Beberapa yang lain duduk termangu menatap kabut yang turun. Di langit, bulan purnama timbul tenggelam seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Tebalnya kabut akhirnya memberangus gemilang cahayanya menjadi adukan warna putih yang penuh oleh gumpalan teka-teki tidak terjawab dari mana asal kabut itu, juga sebagai pertanda bakal terjadi apa. Udara yang dingin memberangus siapapun untuk menggigil. Seorang perempuan tua merasa cemas minyak kelentik yang dibuatnya seharian akan membeku di musim berdiding yang menyengat itu. Sebenarnya soal minyak kelentik yang terbuat dari santan kelapa yang membeku itu tidaklah menjadi masalah, karena bila hawa panas menjamahnya, keadaan beku itu akan kembali mencair. Sesungguhnya ibu kota Majapahit jarang-jarang disergap oleh kabut. Namun kali ini benar-benar menjadi sebuah keajaiban. Beberapa prajurit bahkan menjadikan kabut itu sebagai tontonannya. Makin lama makin turun kabut itu, makin tebal dan kemudian merampok jarak pandang mereka. 4 buah obor besar di pendopo yang menyala karena minyak lemak kini terlihat amat kabur, bahkan makin tidak terlihat kecuali cahaya temaram yang bergelombang. Angin yang berembus dengan halimun ulang-ulangan akhirnya membunuh obor itu tanpa meninggalkan rasa kasihan. Satu persatu cahaya penerang istana itu padam. Cahaya di langit yang disebarkan oleh rembulan juga sama sekali tidak membantu. Udara yang turun kini menjadi terasa dingin menggigit tulang. Rupanya angin itu telah berhembus salah kaprah. Kabut yang semula mengemuli puncak Gunung Arjuno, Gunung Welirang dan Gunung Anjasmara kini mulai bergerak ke arah utara dan menyebar ke segenap penjuru kota Raja Majapahit. Ia menyebar dan menyergap wilayah-wilayah di sekitarnya, dan kemudian angin menderu-deru tanpa hujan dan menumbuhkan tanda tanya karena gejala alam yang demikian terasa aneh. Jarang sekali angin berembus keras tanpa membawa air hujan, apalagi kabut yang teraduk bagai memindahkan siapapun yang menyaksikannya dari dunia nyata menuju dunia tidak tampak atau dunia antah berantah. Istana Majapahit yang megah, yang dibangun dengan dinding tebal berbatu, berawal dari sebuah desa yang bernama Tarik. Ia berada pada garis lurus ke selatan dari pelabuhan sungai, juga benteng Canggu yang terletak di arah selatan Pedukuhan Mojokerto. Salah satu pintu gerbangnya yang menjulang gagah disebut Candi Waringin Lawang. Siapapun yang mengerjakan penyelesaian puncak pintu gerbang itu, atau apabila orang memanjat tinggi pohon kelapa dari tempat itu,
akan tampak beberapa pohon cemara yang menandai taman makam Antahpura berada. Di sana, di tempat orang yang juga menyebutnya sebagai Trowulan, terletak pula sebuah segaran tempat para ratu dan putri istana membasahi diri mereka dalam acara lelumban. Istana Majapahit menghadap ke arah barat dengan alun-alun yang berdinding rangkap, menjadikan adanya alun-alun dalam dan luar. Luas alun-alun dengan dinding yang menjulang setinggi rumah dirasa masih belum cukup dan dipandang perlu untuk membangun alun-alun luar serta melingkarinya dengan pagar dinding batu yang menjulang lebih tinggi. Pintu gerbangnya yang amat megah ditandai dengan nama Pura Watra. Sepanjang jalan yang membelah alun-alun bagian dalam ditanami pohon tanjung berselang-seling dengan pohon Bramasta, menjadikan istana yang lazim disebut sebagai Balai Manguntur atau Tatak Rambat itu terasa sejuk dan sangat asri. Di Balai Manguntur inilah dilaksanakan pasewaan dan pisewanan ageng, sekaligus menjadi bagian muka istana raja. Pasewaan dan pisewanan biasanya diikuti oleh segenap ksatria, para pendeta, pujangga, serta 2 orang dharma diaksa dengan 7 pembantu yang selalu menyertainya. Bagian utara istana diperuntukkan untuk para pujangga dan menteri. Bagian timur adalah menjadi tempat duduk para pendeta siwa, dan semuanya menghadap ke sebuah arah berupa rumah kecil tempat duduk raja yang biasa disebut sebagai Balai Witana. Dari Balai Witana, bila pandangan ditebarkan melintas ke depan, terlihat barisan pohon asoka yang sedang mekar bunganya berwarna merah dan putih sangat indah. Pohon asoka berselang-seling dengan pohon tanjung dan pohon Bramasta juga melingkupi bangunan memanjang yang bernama Panca Riwilwatikta. Bila tatapan diarahkan menembus dinding, terdapat gedung yang baru saja selesai dibangun ditandai dengan nama Wisma Dharmadiaksa Kaisawan Yang Brahma Raja. Candi Bajang Ratu meskipun bernama candi, itu merupakan sebutan untuk pintu gerbang kota sisi selatan, sebagaimana Candi Waringin Lawang adalah sebutan untuk pintu gerbang di arah utara yang pintunya terbuat dari terali baja. Candi Bajang Ratu merupakan bekas pintu utama istana yang juga disebut sebagai Wijil Kapindo. Berseberangan letak dengan pintu gerbang berikutnya yang disebut sebagai Candi Tikus, karena banyak sekali ditemukan tikus di tempat itu, dan dinamailah gerbang itu menjadi Candi Tikus. Lebih ke utara lagi, terdapat sebuah lapangan luas yang sering dimanfaatkan untuk berlatih perang. Letaknya tidak jauh dari Jati Pasar. Lapangan itu dinamai Mbubat, yang setiap tahun di bulan Caitra selalu diadakan perayaan besar. Bagai pasar Tiban, banyak orang yang mengunjungi pasar itu untuk berbelanja atau menghibur diri. Luas lapangan itu membentang ke timur setengah krosa dan ke utara setengah krosa, cukup untuk memeras keringat yang berlari mengelilingi dalam gladi perang. Di tanah lapang yang luas ini sering juga digunakan untuk berlatih watangan, sebagaimana alun-alun bagian dalam di depan Balai Manguntur yang juga dimanfaatkan untuk berlatih para prajurit untuk ngembat watang, bahkan juga berlatih ilmu perang ngeraboso mungsuh. Kabut yang turun semakin tebal itu kini juga menjarah lapangan Bubat. Kabut itu juga dengan kejam membungkus wilayah luar batas dinding kota raja. Para prajurit kini mulai bersiaga penuh. Ke sudut-sudut istana mereka kemudian berjaga. Gajah Mada yang kala itu berpangkat sebagai seorang begal, namun ia telah memegang kendali penuh atas pasukan kawal istana yang memiliki nama Bayangkara. Mereka kini mulai menyebar segenap prajuritnya untuk berada dalam kesiagaan tertinggi. Prajurit yang menjadi bagian dari pasukan khusus dengan derajat kemampuan yang melebihi prajurit dari kesatuan yang lain benar-benar adalah seorang prajurit yang terlatih. Mereka terengginas dalam bertindak
cekat dan terampil dalam mengambil langkah. Kabut itu kini terbawa angin deras. Angin deras yang menyebabkan kabut itu menghilang namun muncul kembali karena hawa dingin yang menggigit tulang. Angin deras yang membawa udara dingin itu menggigit semua yang ada di kota Raja Majapahit, menyebabkan para istri-istri dengan ketat kini memeluk suaminya atau anak-anak yang menyusup mencari perlindungan di balik dekapan ibunya. Para orang tua yang menganggap ini terjadi sebagai sebuah keganjilan segera keluar dari kamarnya untuk mencermati. Sementara itu, di sudut sebuah perondan, 3 orang lelaki terheran-heran. "Apa ini?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Angin yang membawa kabut," jawab salah seorang di antara mereka. "Ya, aku tahu. Maksudku, kabut ini sangat aneh. Kabut ini terlalu tebal dan tidak wajar. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas." "Itu karena matamu lamur," jawab orang yang di sebelahnya. "Tidak ada yang aneh dengan kabut ini. Hanya kabut biasa dan hanya gejala alam biasa. Hanya kebetulan hari ini sangat tebal. Di masa mudaku, di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing, aku sering berhadapan dengan keadaan yang seperti ini." Laki-laki yang mengaku pernah tinggal di kaki Gunung Sindoro itu menguap. "Aku ngantuk. Aku mau tidur dulu." Laki-laki itu kemudian beranjak naik ke parondan dan segera membungkus dirinya dengan kain sarung yang kumal yang dimilikinya. Namun di lain pihak, orang-orang tua yang biasanya menggunakan ngelmu titen, yaitu sebuah kemampuan untuk menandai sebuah peristiwa, kini mulai berspekulasi. Ki Wongso Banar dan juga Ki Diporumi, 2 orang penduduk biasa yang tinggal di luar dinding kota Raja Majapahit itu, memiliki wawasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Apabila malam tiba, apalagi langit nampak jernih, mereka seringkali memperhatikan bintang-bintang di langit. Kedudukan bintang yang juga disebut sebagai Kartiko bagi mereka memiliki makna tersendiri. Itulah sebabnya kemunculan bintang kemukus dengan ekor yang memanjang dan terlihat benderang memberi kecemasan di hati Ki Wongso Banar dan juga Ki Diporumi. Apalagi kini muncul keganjilan pula, yaitu kabut tebal yang membungkus kota Raja Majapahit. Betapa berdebar-debar isi dada kedua orang tua itu. "Bagaimana menurutmu, Adi Diporumi?" bertanya laki-laki tua dengan rambut yang sudah memutih itu. "Apakah menurutmu apa yang baru saja kita lihat itu bukan suatu hal yang amat mendebarkan?" Ki Diporumi dan Ki Wongso Banar rupanya memiliki perbendaharaan pengetahuan yang langka yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, bahwa kemunculan bintang kemukus merupakan isyarat yang tidak baik. Hal itu sudah diketahui oleh orang banyak. Namun bahwa munculnya kabut dengan angin deras yang tidak berhujan hanya orang-orang tertentu yang menandai kejadian aneh seperti itu. Apalagi sehari sebelumnya ketika langit terlihat bersih, nampak bintang kemukus dengan ekornya yang memanjang ke-8. Sementara itu, Wirahandaka, seorang pemuda yang menemui kedua orang tua itu, menyimak pembicaraan yang terjadi dengan penuh perhatian. Meskipun kini rasa penasarannya terpacu, Wirahandaka berusaha untuk menahan dirinya untuk tidak bertanya. "Adi, apa yang terjadi ini seperti sebuah pengulangan atas apa yang pernah terjadi pada masa silam. Sehari menjelang perang besar yang terjadi antara Tumapel
di bawah kendali dari Ken Arok melawan Kediri di bawah Kertajaya, terjadi pula keganjilan seperti ini. Kabut tebal dan badai melintas di malam saat langit sedang berhiaskan kemukus. Seolah hal itu menjadi pertanda khusus akan adanya perang yang meminta banyak korban, Dimas, berkata kini Ki Wangsa Banar. Iya, Kakang. Bukan hanya perang atas Tumapel dan Kediri saja, tambah Ki Tipurumi. Tetapi juga di malam menjelang kehancuran Singosari yang telah digempur oleh Jayakatwang, kabut tebal juga menyergap kota Raja Singosari dengan amat pekatnya. Kejadian itu ditandai dengan kemunculan angin deras dan pertempuran yang sangat berdarah kemudian terjadi di kota Raja Singosari. Kertanegara yang sudah tidak dikelilingi prajuritnya karena dikirim semuanya ke Pamalayu telah digempur oleh Jayakatwang. Kertanegara Pralaya. Dalam ngelmu Titen, gejala alam seperti itu oleh Ki Tipurumi dan Ki Wangsa Banar sangat mempercayainya. Wirahandaka atau juga dipanggil sebagai Wirandaka akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Mohon maaf, apakah bisa dipastikan dengan demikian besok akan terjadi peristiwa besar? Peristiwa apakah itu? Dan besok, apakah negeri ini akan diserbu oleh negara lain? Atau bagaimana, Ki? Ki Wangsa Banar dan Ki Tipurumi saling pandang. Apa yang kita bicarakan ini hanyalah ilmu Titen, Wirandaka, balas Ki Tipurumi. Dulu kala ada beberapa perang besar yang telah meminta banyak korban nyawa. Umumnya, hal itu ditandai munculnya lintang kemukus. Setelah beberapa hari, bintang yang memiliki ekor itu menyala benderang mulai menampakkan diri. Dan pertanda munculnya kabut dengan pusaran angin itu semakin mempertegas bakal hadirnya peristiwa itu. Jika kau bertanya akan terjadi peristiwa apa untuk besok, aku sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengintip hari esok, Wirandaka. Wirandaka termangu penasaran. Kalau ternyata besok tidak terjadi apa-apa, bagaimana, Ki? Wiro Banar memandang Wirandaka dengan tajam. Aku yakin besok akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, Ki Tipurumi meyakinkan. Aku juga yakin besok akan terjadi sesuatu. Kau dengar suara apa itu? Wirandaka berdesir ketika telinganya menangkap suara melengking menyayat. Suara burung gagak di malam hari benar-benar menimbulkan rasa tidak nyaman di hati siapapun. Bukan hanya burung gagak, suara burung penceh pun kini ikut membelah malam persautan. Apalagi ketika itu beberapa ekor anjing mulai menyalak bersautan, beradu keras dan saling mengejek. Seorang bocah amat ketakutan oleh suara anjing itu dan bersembunyi di sela pelukan Romo dan biungnya. Bagi bocah itu, di luar sana ketika anjing-anjing itu sedang mulai menggonggong, sedang ada hantu yang mencuri perhatian dari anjing-anjing itu. Bukan anjing itu yang membuat bocah itu ketakutan, namun lebih karena ada demitnya. Suasana kini terasa sangat hening, seiring dengan waktu yang mulai bergerak membelah ke pusat malam. Kabut yang membungkus kota Raja Wilwatikta itu
terasa semakin pekat. Bahkan akhirnya Ki Wongso Banar dan Ki Diporumi tidak bisa saling memandang. Obor yang dipegang oleh Wirandaka kini juga mulai kehabisan minyak. Minyak yang dibuat dari lemak itu akhirnya habis tidak bersisa. Apakah jika siang datang, keadaan akan tetap seperti ini, Ki? Bertanya Wirandaka yang ternyata mulai dilibas oleh rasa cemasnya. Tentu tidak. Kau tahu jawabannya sendiri, balas Ki Wongso Banar. Pada saat itu, ternyata bukan hanya Ki Wongso Banar yang terusik mata hatinya oleh keganjilan yang terjadi dan luar biasa itu. Penghuni Wisma Kepatihan juga terpancing oleh kabut yang melayang menembus bilik pribadinya. Mahapatih Arya Tadah yang mempunyai Wisma Kepatihan sudah udur, bahkan usianya tidak terpaut banyak dengan Raden Wijaya yang setelah naik tahta bergelar Kertarajasa Jayawardana. Pengabdian, jasa-jasa dan kecintaannya yang luar biasa terhadap negara membawa Arya Tadah pada kedudukannya sebagai Mahapatih. Arya Tadah yang tengah berbaring dalam bilik pribadinya dan memperhatikan keadaan segera bangkit berdiri. Rasa heran dan takjub kini makin menjadi manakala ia melihat kabut yang amat pekat itu seolah menyergap wisma kediamannya. Seorang prajurit kini mulai bergegas mendekat. Ada apa ini? Bertanya Mahapatih Arya Tadah. Kabut, Gusti Patih, jawab prajurit itu dengan sigap. Sebuah keajaiban alam tengah terjadi, Gusti. Kabut tebal turun menyergap kota. Arya Tadah termangu. Rupanya Arya Tadah teringat tontonan langka seperti ini pernah disaksikannya sekian tahun yang lalu. Dengan tertatih, Arya Tadah kini mulai melangkah turun ke halaman. Prajurit itu dengan sigap membantunya. Arya Tadah yang telah tua itu menggapaikan tangannya seolah ingin memegang kabut itu. Namun, sebagaimana atas udara, Mahapatih Arya Tadah tidak dapat menangkap apapun. Kabut yang turun benar-benar tebal. Bahkan dari tempatnya, Mahapatih Arya Tadah tidak berhasil melihat regel depan Wisma Kepatihan yang terlihat hanya warna putih saja. Jika Arya Tadah menengadah, tepat di bagian di mana bulan berada, kabut nampak keputih-putihan. Tiba-tiba Arya Tadah berdesir. Kemudian ia pun tertegun. Ada apa, Gusti Patih? Bertanya prajurit muda itu. Kau dengar suara itu? Balas sang patih. Prajurit muda itu menyempatkan memperhatikan keadaan dengan lebih cermat dan seksama. Ada suara anjing yang menggonggong di kejauhan. Ada pula suara bencai yang melengking menyayat membelah malam. Namun baginya, anjing yang melolong atau burung bencai yang menyayat itu bukan hal yang aneh. Suara burung gagak, desis prajurit itu. Kini terdengar suara burung gagak, burung kelam yang konon menjadi lambang kematian. Burung gagak mempunyai ketajaman indera yang luar biasa. Setidak-tidaknya burung gagak tahu jika ada orang yang tengah sakit dan akan segera mati. Jika seseorang sakit dan di atap wuwungan rumahnya hinggap seekor burung gagak, boleh diyakini orang yang sakit itu akan segera mati. Atau jika burung gagak hadir di sebuah tempat dalam jumlah yang banyak, sangat mungkin di tempat itu nantinya akan terjadi bencana yang akan menelan banyak korban jiwa. Kabut kini turun semakin tebal dan masih terdengar pula suara burung gagak yang berteriak-teriak di tengah malam, ditingkah oleh angin yang menderu-deru. Bukankah angin yang menderu semacam itu
akan membungkam suara burung gagak atau ribuan mulut burung beranjangan sekalipun. Malam ini memang terjadi kejadian yang aneh-aneh, Gusti Patih, berkata prajurit yang menemaninya. Arya Tadah mencoba memperhatikan, namun kabut tebal itu menghadang pandangan matanya. Mahapatih Arya Tadah yang telah sampai pada sebuah kesimpulan kini berdesir dengan tajam. Mahapatih Tadah yang telah banyak mengenyam asam garam kehidupan serta mumpuni dalam membaca tanda-tanda alam tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Arya Tadah menjadi tambah gelisah oleh kenangan terhadap tanda-tanda yang muncul di saat terjadinya peristiwa-peristiwa besar. Malam menjelang kematian Ken Dedes misalnya, badai dan kabut tebal bahkan menyapu bersih seluruh negeri. Ribuan bahkan jutaan ekor kunang-kunang kini berterbangan menjadikan suasana bertambah menjadi semakin keruh, membingungkan dan juga mengundang rasa cemas bagi siapapun. Pada keesokan harinya, semua orang menemukan jawabannya ketika para prajurit berkuda membacakan woro-woro di pasar-pasar dan di tempat-tempat keramaian. Berbeda dengan kematian dari Ken Dedes yang para dewa di langit menandainya, kematian Ken Umang sama sekali tidak ditandai apapun. Bahkan mayatnya ditemukan membusuk setelah 2 hari. Bagaimana, Gusti Patih? Tanya prajurit itu yang merasa heran pada sikap sang Mahapati. Arya Tadah kini tidak menjawab. Laki-laki tua itu terus melangkah, bahkan kini mulai turun ke jalan. Mahapatih Arya Tadah tidak melihat apapun kecuali tebalnya kabut. Jika kabut itu semakin menebal, maka besar kemungkinan jarak pandang hanya tinggal selangkah ke depan. Sekejap kemudian Mahapatih Arya Tadah berkata, "Pergilah ke istana, panggil Bekal Gajah Mada, suruh dia menghadapku sekarang." Tanpa banyak bicara, prajurit itu segera melaksanakan tugasnya. Sesaat kemudian terdengar suara kuda berderap meninggalkan wisma kepatian. Berbeda dengan manusia, kuda tidak begitu mengalami kesulitan meskipun kabut yang amat tebal. Dengan inderanya yang tajam, kuda itu bahkan seperti memiliki jalannya sendiri seolah tidak memerlukan mata. Dengan gelisah, Mahapatih Arya Tadah menunggu kedatangan Bekal Gajah Mada di pendopo wisma kepatian. Sementara itu, oleh kabut yang turun, para prajurit pengawal istana justru menjadi sangat waspada. Dalam keadaan yang aneh seperti itu, terlalu mudah bagi pihak yang ingin membuat kekacauan untuk melaksanakan niatnya. Para prajurit segera berloncatan dengan pedang dan tombak yang terhunus. Bahkan anak-anak panah kini melekat di busurnya ketika terdengar kuda yang berderap mendatangi mereka. Namun prajurit dari wisma kepatian itu segera mengucapkan kata-kata sandi tertentu yang hanya dimengerti oleh para prajurit pengawal istana. "Ada apa?" bertanya pimpinan prajurit penjaga regol utama. "Mahapati Arya Tadah meminta Bekal Gajah Mada untuk menghadap sekarang," jawab prajurit itu dengan tegas. Bekal Gajah Mada yang berdiri tidak jauh dari tempat itu dan tengah mengamati keadaan kemudian segera bergegas mendekat. "Mahapati memanggilku?" bertanya Bekal Gajah Mada. "Iya," jawab prajurit dari wisma kepatian itu. "Baik, aku akan segera ke sana," jawab Bekal Gajah Mada. "Kembalilah lebih dulu. Aku akan segera menyusul karena ada persoalan yang harus aku selesaikan dulu." Prajurit penghubung dari wisma kepatian itu segera mohon diri untuk meninggalkan halaman istana. Sesaat setelah prajurit itu naik ke atas kudanya, ia tertegun karena di halaman istana itu juga terdengar suara burung gagak yang menyayat. Rupanya
tidak hanya seekor, karena dari arah yang lain juga terdengar suara lengkingan yang serak dan tidak nyaman di telinga. Bahkan seperti ada benang penghubungnya, dari arah yang lain terdengar pula lolong-lolong anjing yang menyayat. Dari sebuah rumah peternakan, ayam-ayam di kandang kini ikut menyumbang, menandai keadaan waktu itu dengan suara yang riuh rendah. Sekali sentak pada tali kekang kudanya, kuda yang ditunggangi itu segera berderap membawa prajurit itu kembali ke Wisma Kepatihan yang tidak terlampau jauh jaraknya. Bekel Gajah Mada adalah seorang pemuda yang bertubuh kekar. Badan dan pikirannya amat sehat, seorang prajurit muda yang memiliki kelebihan khusus dibanding para prajurit yang lain. Bukan saja kemampuan bela diri yang dikuasainya, namun juga kecerdasan yang bisa dipergunakan untuk menghadapi keadaan rumit sekaligus untuk memecahkannya. Itulah sebabnya meskipun Gajah Mada belum terlampau lama menduduki pangkat sebagai bekel, namun telah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pasukan khusus, pasukan yang kecil namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Pasukan itu diberi nama Bhayangkara. Pasukan Bhayangkara adalah pasukan pengawal istana, lapis terakhir yang menjadi tameng hidup bagi raja serta segenap keluarganya. Itu sebabnya prajurit Bhayangkara disaring dari para prajurit pilihan dan digembleng secara khusus. Secara pribadi, masing-masing anggota pasukan khusus itu memiliki kemampuan yang mendebarkan karena daya tahannya dalam menghadapi keadaan yang sulit dan amat tinggi. Apalagi perannya sebagai pasukan sandi, tidak ada benteng serapat apapun yang tidak bisa ditembusnya. Mahapatih Aryatadha yang memiliki gagasan untuk membentuk pasukan itu telah mensyaratkan kemampuan olah bela diri yang tinggi bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari pasukan itu. Itu sebabnya setiap anggota pasukan khusus Bhayangkara berlatar belakang kemampuan olah kanuragan yang beragam. Sebagaimana Mahapatih Aryatadha yang terusik oleh munculnya kabut itu, Bekel Gajah Mada juga memperhatikannya dengan seksama. Dalam keadaan seperti ini, apabila ada yang memancing di air keruh, tentu akan sangat merepotkan, berkata Bekel Gajah Mada pada dirinya sendiri. Itu sebabnya Bekel Gajah Mada meminta kepada segenap anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Kemudian Bekel Gajah Mada meninggalkan halaman istana dengan berjalan kaki. Begitu Gajah Mada keluar dari regol halaman, seolah-olah ia lenyap begitu saja, ditelan oleh tebalnya kabut yang turun. Rupanya kabut yang menyergap kota Raja Majapahit itu semakin memekat, sehingga pimpinan prajurit Bhayangkara itu harus mengandalkan pendengarannya. Gajah Mada terus melangkah. Dengan diganduli berbagai pertanyaan, Gajah Mada melangkah lurus mengambil arah ke Wisma Kepatihan. Didorong oleh rasa gelisahnya, Bekel Gajah Mada kini mempercepat gerak langkah kakinya. Meski lurus ia menuju Wisma Kepatihan, sejatinya Gajah Mada harus melintasi alun-alun untuk sebuah keperluan. Bekel Gajah Mada tidak bermaksud langsung menemui Patih Aryatadha karena ada seorang yang harus ditemuinya. Siapa orang itu, Gajah Mada juga tidak mengetahuinya. Seorang prajurit yang menjadi bawahannya menyerahkan sebuah surat yang telah ditulis di atas lembaran daun tal. Prajurit itu menemukan surat yang dimaksud melekat pada anak panah yang menyambar Soko Peneduh Purawaktra. Akan ada sebuah peristiwa yang penting besok hari. Peristiwa yang mungkin akan menghilas seluruh isi istana. Bila Ki Bekel Gajah Mada ingin mendapatkan gambaran lebih utuh atas siapa pemerannya, temui aku di bawah beringin kurung. Demikian isi pesan yang tergurat di lembaran daun tal itu. Gajah Mada berjalan tidak sekedar berjalan.
Sadar bahwa tatapan matanya tidak mungkin membelah kabut, Gajah Mada berusaha menelengkan telinganya menjelang tepi alun-alun sebelah utara yang di sana terdapat sebuah jalan menuju ke Wisma Kepatian. Gajah Mada berdesir. Ada seseorang yang menghadang langkahnya kini. Orang itu tampaknya yakin akan bertemu dengan begal Gajah Mada dan kemudian ia berdehem mewartakan keberadaannya. "Siapa itu?" bertanya Ki Begal Gajah Mada. Orang yang menghadangnya itu belum menjawab, namun Gajah Mada mampu mengikuti gerak langkah yang diambil oleh orang itu. "Kaukah yang mengirim pesan itu untukku?" tegas Gajah Mada. Begal Gajah Mada menelengkan wajahnya karena tebalnya kabut kini bagaikan melumpuhkan indera penglihatannya. Dengan sepenuh kesadaran, Ki Begal itu mengandalkan telinganya. "Sebut aku Manjer Kawurian," jawab orang itu. Dari suaranya, Gajah Mada tahu kalau orang itu tengah menggunakan topeng, dan terdengar pula dari getar suaranya yang tertahan. Manjer Kawurian, Ki Begal Gajah Mada memahami artinya. Tangsu Manjer Kawurian, yang berarti bulan tengah yang bercahaya amat terang benderang. "Ada keperluan apa kau menemuiku?" bertanya Ki Begal Gajah Mada. "Aku bermaksud baik," jawab orang itu. "Kau hanya memiliki waktu sangat sempit sejak saat sekarang. Karena fajar menyingsing nanti, sebuah pasukan segelar sepapan akan bergerak menggilas istana." Ki Begal Gajah Mada amat berdesir. Ki Begal tidak mungkin mengabaikan keterangan itu, mengingat kegiatan kelompok telik sandi pasukan Bayangkara yang selama ini bekerja keras untuk menemukan bentuk kegiatan aneh, dan kegiatan itu sampai saat ini belum diketahui kemana arah dan tujuannya. Gajah Mada segera menghubungkan keterangan orang itu dengan apa yang baru saja diketahuinya. "Kekuatan dari mana yang akan menyerbu istana ini?" tanya Gajah Mada. Namun orang itu tidak menjawab. Dengan tenang, ia kemudian berjalan menjauh meninggalkan Begal Gajah Mada. Ki Begal Gajah Mada sebenarnya ingin mencegah orang itu dan kemudian mempertegas pertanyaannya. Namun kabut yang tebal itu telah melumpuhkan niatnya. Beberapa saat lamanya Gajah Mada terpaku berdiri di tepi alun-alun itu. Dengan seksama, Gajah Mada mulai memperhatikan keadaan yang terasa amat sepi, senyap dan damai. Rasanya sulit dipercaya di balik keadaan itu bersembunyi sebuah bahaya yang siap menggulung Majapahit. Akan tetapi, siapapun orang itu selama ini mengalirkan keterangan yang sangat penting. Meskipun keterangan itu diterimanya selapis demi selapis, nyatanya semua yang telah disampaikannya itu benar. Kegiatan gladi yang berlebihan yang dilakukan oleh pasukan tertentu menjadi isyarat akan adanya hal yang tidak wajar. Benarkah besok akan terjadi pemberontakan? Bertanya Ki Begal Gajah Mada dalam hatinya.